Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Jahrani Mulyadi dari 12 Kep 3. Peran staf perawatan lansia, profesi. Yang pertama, ada etika profesi saat perawatan. Yang pertama, pertimbangan terhadap privasi. Misal nih, kita lagi memandikan pasien. Ketika kulit pengguna akan terlihat saat mandi dan ekskresi, pasiennya itu wajib kita tutupi agar dia itu tidak malu. Yang kedua, menjaga kerahasiaan. Sebagai perawat, kita harus mengetahui informasi agar si pengguna dapat perawatan yang tepat. Namun, sebagai perawat, kita tidak boleh diperkenankan untuk membicarakan dengan orang lain, misalnya seperti usia, alamat, riwayat kesehatan tanpa izin. Yang ketiga, ada layanan pemantauan fisik. Tindakan merampas kebebasan pengguna. Contohnya ini contoh tindakan pembatasan fisik. Yang pertama, mengikat tubuh pasien sehingga pasien tidak bisa bergerak. Yang kedua, ada memagari tempat tidur sehingga si penggunanya itu tidak bisa turun. Yang ketiga, mengunci ruangan atau mengurung si pasien ini atau si penggunanya ini. Yang keempat, memasang sabuk penahan. Yang kelima, meminum obat dengan dosis yang tinggi atau dengan dosis yang berlebihan. Yang selanjutnya ada kekerasan. Kekerasan itu ada 5 jenis kekerasan. Yang pertama, ada kekerasan fisik. Apa sih contoh kekerasan fisik? Kekerasan fisik itu seperti memukul, menendang. Yang selanjutnya ada kekerasan psikis. Kekerasan psikis itu kayak berkata-kata yang tidak pantas sehingga menyebabkan pengguna tersinggung atau sakit hati. Selanjutnya ada pengabaian. Pengabaian itu menelantarkan orang yang membutuhkan perawatan. Selanjutnya ada kekerasan ekonomi, mendapatkan keuntungan aset secara semena-mena. Dan yang terakhir ada kekerasan seksual, melakukan tindakan yang tak senonoh. Misal kayak pegang-pegang yang tidak boleh dipegang, yang seharusnya tidak boleh dipegang, itu tidak boleh. Selanjutnya, ada kerjasama dengan berbagai profesi. Yang pertama itu ada pendekatan tim. Pendekatan tim itu ada dokter, ada perawat, sama ada tim medis. Selanjutnya, ada terapi fisik, terapi bicara, terapi okupasi, rehabilitas. Selanjutnya, ada juru ahli masak dan ahli gizi, makanan dan gizi. Selanjutnya ada peran dan fungsi profesi. Ada dokter, ada perawat, tenaga profesional rehabilitas, ada terapi fisik, terapi okupasi, terapi bicara. Tenaga profesional terkait makanan merupakan tenaga profesional di bidang makanan, yaitu ahli gizi. Selanjutnya, ada tenaga profesional yang melayani konsultasi dan melakukan koordinasi layanan kesehatan, disebut juga dengan perawat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang layanan perawatan lansia. Yang pertama, ada kunjungan, yaitu berkunjung ke rumah pengguna atau pasien, dinamakan dengan home health therapist. Yang kedua, ada layanan ambulatori. Layanan ambulatori itu perawatan di siang hari, disebut juga dengan day service. Yang ketiga, ada layanan inap. Layanan inap itu layanan fasilitas kesejahteraan perawatan lansia, disebut juga dengan panti werda atau panti jompo. Selanjutnya ada proses perawatan lansia.
Yang pertama ada penilaian, yaitu mengumpulkan data-data informasi tentang pasien atau lansia. Yang kedua ada penyusunan rencana, menyusun isi rencana. Yang ketiga ada pelaksanaan berdasarkan rencana perawatan lansia. Jadi sebelum kita melakukan tindakan, kita harus tahu dulu informasi pasiennya dan penyusunan rencananya. Yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi itu mengevaluasi isi rencana perawatan lansia.